anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia yang akan kita bahas kali ini, yaitu menceritakan kembali isi cerita fantasi. Nah, sekarang simak dulu ya mengenai cerita bunglon dan ular. Selamat menyimak. Di sebuah kolam yang sangat besar, hiduplah seekor bunglon yang sedang berjalan di bagian pinggir kolam tersebut. Bunglon itu ternyata sedang mencari kegiatan baru, sebab ia ingin mendapatkan hal-hal yang baru. Bahkan dia sempat berpikir bahwa ingin berpetualang seluruh dunia. Pada saat ia sedang berjalan di pinggir kolam sembari menjulurkan lidahnya, tak lama kemudian bunglon melihat sebuah kepala yang sedang melenggak-lenggok seolah-olah sedang mencari sesuatu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, bunglon pun mendekatinya, dan tidak lama dia merasa sangat terkejut karena melihat seekor ular ada di kolam tempatnya tinggal. Ular tersebut ternyata menyadari akan kehadiran bunglon. Lantas ular tersebut meninggikan kepalanya sembari berkata, "Apa yang sedang dilakukan oleh seekor bunglon gemuk di pinggir kolam besar ini?" Bunglon yang terkejut melihat dan mendengar pertanyaan ular tersebut memutuskan agak menjauh karena ia takut menjadi santapan si ular. Aku hanya sedang mencari kegiatan yang baru," tutur sang bunglon sambil gemetaran. "Tapi kenapa kau menjauh dariku? Tenang, aku tidak akan memangsa dirimu karena aku sudah kenyang dengan ikan-ikan kecil yang ada di kolam ini. Jadi, kamu ingin mendapatkan petualang yang sangat seru tidak? Apa kamu pernah melewati kolam ini sendirian?" Tanya sang ular tersebut. "Belum, aku belum pernah melewati kolam ini sendirian, sebab kolam ini terlalu luas untuk aku seberangi. Memang sih, aku bisa berenang, ya walaupun tidak jago, tapi aku sangat takut untuk menyeberangi kolam ini," jawab sang bunglon kepada ular tersebut. Ular itu pun menjawab, "Jika kamu ingin menyeberangi kolam ini sendirian, aku pasti akan membantumu menyeberanginya." Karena sang bunglon amat sangat ingin menyeberangi kolam ini, tanpa pikir panjang lagi, ia menerima tawaran si ular tersebut. Kemudian, ular tersebut meminta bunglon untuk mencari sebuah tali yang nantinya akan dikaitkan kepada ekor ular tersebut. Tujuannya agar bunglon tidak tenggelam saat berenang. Bunglon pun mencari tali di pinggir kolam dan ia menemukannya. Kemudian bunglon mengikat kaki depannya ke ekor si ular dengan sedikit agak kuat. Tak lama, ular dan bunglon pun berenang di kolam yang luas bersama-sama. Namun, ketika sudah berada di tengah-tengah kolam, ular berpikir untuk membuat bunglon tenggelam. Saat ingin melakukannya, tiba-tiba
tubuh ular itu tertarik ke atas dan dia tidak bisa melepaskan diri. Dikarenakan si bunglon disambar oleh burung elang sehingga menyebabkan tubuh ular menjadi bergelantungan di atas. Simak ceritanya, coba bagaimana ceritanya, bagus atau tidak? Nah, kalau sudah menyimak ceritanya, kita lanjut ke mengidentifikasi unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik ceritanya terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada tema. Tema itu disebutnya ide pokok cerita. Yang kedua ada alur. Alur itu adalah jalan cerita. Yang ketiganya yaitu adalah tokoh. Tokoh itu orang atau yang terlibat dalam ceritanya. Kemudian ada lagi penokohan. Penokohan itu adalah sifat atau watak dari tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian yang kelima ada latar. Latar itu terbagi menjadi 3. Ada latar tempat, waktu, dan latar suasana. Kemudian yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang itu disebutnya penceritaan dari ceritanya itu. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat itu disebutnya pesan yang ingin disampaikan oleh pembaca. Nah, karena kamu nih sudah menyimak ceritanya, sudah tahu unsur intrinsiknya, berarti kamu siap untuk menceritakan kembali cerita tersebut. Nah, menceritakannya bagaimana? Nah, kamu ceritakan atau kamu ajak teman kamu membuat sebuah kelompok untuk menceritakan cerita yang telah kamu simak. Siap dengan kelompoknya? Kelompoknya boleh terdiri dari 2 orang ya, atau lebih juga gak apa-apa. Di sini asal jangan 1 orang. Nah, di sini kalau kamu sudah siap, kamu lihat yang diamatinya, mulai dari kelancaran penceritaan, ketetapan, intonasi, kekompakan, dan kepercayaan diri ketika sedang bercerita. Kemudian jangan lupa kasih skornya. Di sini skor tertinggi itu ada 4, 3, 2, dan yang paling kecil itu adalah 1. Nanti kamu jumlahkan skornya dan lihat siapa yang paling bagus dalam bercerita. Semangat terus dalam bercerita. Nah, mungkin cuma itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 갑자기 내게 나타나준 너